Shalom Jemaat GMI Genesaret, sungguh sukacita kalau pagi hari ini kita bisa bersama memenuhi panggilan Allah untuk datang beribadah kepadanya. Marilah kita datang dengan hati yang haus, hati yang rindu untuk bersekutu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, juga diajar kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita sehari-hari. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mari jemaat kita mempersiapkan hati, kita bersama mengambil waktu teduh. Kalau hari ini boleh ada, kalau kita masih boleh ada, diberikan kesehatan, nafas kehidupan, diberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari kita. Itu semua bukan karena kekuatan kita, namun hanya karena anugerah Allah. Tanpanya kita tidak akan mampu berbuat apapun. Maka marilah kita bawa penyembahan kita, juga hidup kita, kepada Tuhan untuk mengikuti Dia seumur hidup kita. Mari bersama nyanyikan satu pujian, mengikut Yesus. Mari nyanyikan semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kembali kita menaikkan pujian ini. Semua karena anugerah-Mu, kalau hari ini boleh ada. Semua karena anugerah-Mu, hari
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita mau nyatakan bahwa mengikut Yesus adalah kesukaan hati kita. Dan kita mau mengiringnya seumur hidup kita. Dan kita percaya anugerah Allah lah yang akan memampukan setiap kita. Mari kembali kita nyanyikan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Benar ya Allah, kami meyakini bahwa anugerah-Mu lah yang akan menolong setiap kami, agar kami boleh menjadi hamba-Mu yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu begitu besar dan melimpah bagi setiap kami. Kau melayakkan kami di saat kami dalam kondisi yang paling hina dan paling berdosa. Tapi Engkau melayakkan kami, Engkau mengampuni setiap kami. Dan hari ini pun Tuhan, di saat Engkau telah mengampuni kami masih seringkali jatuh dalam dosa. Hari ini Tuhan kami datang memohon ampun di hadapan-Mu. Biar kiranya kami boleh fokus datang kepada Tuhan dengan berkenan kepada-Mu. Dan biar setiap puji-pujian, penyembahan yang kami naikkan, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Juga Tuhan, kalau hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar kiranya Engkau yang menolong setiap kami, biar Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami memahami apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan tentu tidak perlu lagi kita ragukan dalam kehidupan kita. Amin ya. Semua bahkan dirinya pun Ia berikan bagi setiap kita. Namun, apa yang bisa kita berikan untuk membalas setiap kebaikan Tuhan, selain memberikan diri kita yang mau taat dan setia untuk mengikuti panggilan Allah? Namun, itu pasti berat dan sulit untuk menjalaninya. Tapi percayalah bahwa Allah sendiri yang akan menjadi sumber kekuatan bagi setiap kita. Maka mari kita mau bersama bangkit berdiri, kita memuji Allah kita, Allah sang sumber kuat kita. Mari kita bertepuk tangan memuji Allah kita. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
Mari kembali kita ulangi pujian ini. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, 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 selamanya. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita, Sang Sumber kuat kita. Mari jemaat sekalian, dengan seluruh orang percaya dari segala abad dan tempat, kita mau mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita sebagai murid-murid Kristus yang telah menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, biarlah lagu ini boleh menjadi komitmen bagi setiap kita, bahwa kita mau melayani, mau mengasihi Allah seumur hidup kita. Dan janji Tuhan, ada mahkota kehidupan yang Ia sediakan bagi setiap kita. Mari kita mau menyanyikan lagu ini, Mahkota Kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar,
sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kembali ulangi pujian ini. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Mari kembali kita mau nyanyikan, kita mau nyatakan, melayani, mengasihi-Mu seumur hidup kami. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Shalom jemaat Genesaret yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang telah memberkati hidup kami sampai pada saat ini. Dan terlebih kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan yang hidup, yang mampu menuntun perjalanan hidup kami, bahkan menguatkan kami dalam situasi, dalam keadaan apapun, untuk tetap menjadi murid yang melakukan panggilan. Dan hari ini kami mau merenungkan firman, kami terus mau mendengarkan suara-Mu, kami terus mau belajar daripada kehendak-Mu,
agar kami terus berjalan dan bergerak sesuai dengan kehendak-Mu. Maka pimpinlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Engkau arahkan hati dan pikiran kami hanya tertuju pada firman Allah, sehingga kami menerima sebagai kebenaran. Kami memahaminya dengan pertolongan, dengan kuasa dari Roh Kudus-Mu, dan kami dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, agar kuasa Tuhan Yesus saja yang melayakkan hamba-Mu. Juga berkati jemaat-Mu yang akan mendengar firman-Mu, sehingga kami yang menyampaikan dan yang mendengar firman-Mu sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah kepada kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan sekalipun kita masih dalam keadaan pandemi, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa beribadah kepada Tuhan melalui ibadah live streaming. Dan pada hari ini terlebih kita diberikan kesempatan untuk belajar terus dari firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk terus berjalan dalam keadaan apapun, tetapi kita tetap berjalan di dalam kuasa Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini terambil dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacanya untuk kita semua, jemaat semua boleh mengikutinya atau membacanya di rumah masing-masing, dan mari kita menyimaknya dengan penuh anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus demikianlah firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk berpikir sejenak. Seandainya saat ini kita diberikan kesempatan untuk meringkas tentang perjalanan hidup sebagai orang percaya atau sebagai murid Kristus, maka pertanyaan yang kita renungkan adalah, apakah kita bisa menceritakan dengan singkat yang bisa menggambarkan tentang perjalanan kehidupan dan pelayanan kita? Mungkin ada di antara kita yang berkata, saya sudah melakukan yang terbaik sebagai murid Kristus selama ini. I have done my best as a disciple. Aku sudah melakukan yang terbaik sebagai murid. Dengan sangat percaya diri kita bisa katakan ini. Atau ada juga di antara kita yang masih berkata, aduh, masih belum nih, masih tersendat-sendat ini bongsu. Ya, apalagi di kalangan pemuda ya. Seringkali kalau kita sharing tentang grup disciple kita, jawabannya selalu mentok, sibuk, dan ada banyak sekali faktor yang lain yang menghambat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi hari ini saya tidak mengajak kita untuk habis waktu untuk menyesal atau mencari-cari alasan kenapa belum, mengapa, dan mengapa. Tetapi hari ini saya mengajak kita melalui firman Tuhan bahwa mulai hari ini saatnya untuk kita berbuat dari sekarang. Oleh sebab itu pertanyaan yang juga penting untuk kita renungkan adalah bagaimana cara melakukannya. Oleh sebab itu mari kita belajar dari firman Tuhan yang telah kita baca bersama pada hari ini. Dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20, ini merupakan ringkasan dari seluruh kehidupan dan pelayanan Yesus.
dan sekaligus menunjukkan kepada kita apakah tujuan Allah bagi manusia sehingga Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Matius ini meringkas bahwa seluruh kehidupan dan pelayanan Yesus disebut dengan amanat agung, yaitu perintah untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi mungkin di dalam benak kita muncul pertanyaan, tugas apa lagi? Bukankah saya sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun, belasan tahun? Saya sudah rajin kok datang ke gereja. Saya sudah menjadi orang Kristen yang baik dan rajin beribadah, rajin berdoa. Apakah itu belum cukup? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, wajar masih banyak orang Kristen yang terus mempertanyakan hal ini. Ketika teks ini dikhotbahkan, masih banyak saya dengarkan jemaat yang bertanya, masih kurang apa lagi? Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan bahwa tidak cukup untuk menjadi Kristen saja. Tidak cukup menjadi rajin berdoa, tetapi ada tugas amanat agung yang Tuhan Yesus sudah lakukan ketika Ia datang ke dunia, dan ini adalah tujuan Allah untuk datang ke dunia, sehingga Yesus datang ke dunia, dan ini merupakan tugas yang dilanjutkan oleh murid-murid Kristus masa kini, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh sebab itu, pertanyaan yang tadi saya ajak di awal yang perlu kita renungkan adalah bagaimana cara melakukan tugas menjadikan semua bangsa sebagai murid Kristus. Bagaimana melakukannya? Dalam firman Tuhan Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20, di sini firman Tuhan menyatakan ada tiga cara. Ada tiga cara untuk kita melakukan tugas panggilan Tuhan sebagai murid Kristus untuk menjangkau bangsa, untuk menjangkau semua orang dapat menjadi murid Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya di ayat yang ke-19, Dia katakan, karena itu pergilah. Jadi yang pertama, tugas kita, cara kita melakukannya adalah pergi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pergi artinya adalah pergi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kegiatan rutinitas yang kita lakukan sehari-hari itu adalah kata kalimat pergi, simple. Kita pergi ke kantor, mungkin kita pergi ke pabrik, pergi ke toko, pergi ke area atau ke lapangan, atau kemanapun kita pergi sehari-hari, itu adalah tugas kita yang rutinitas, yang simple kita lakukan. Dan firman Tuhan menegaskan ketika kita melakukan itu adalah tugas kita yang dilakukan sebagai murid adalah menjangkau sesama. Apa artinya menjangkau? Menjangkau itu sama dengan artinya peduli terhadap sesama. Ketika kita pergi kemanapun, maka mari kita gunakan seluruh organ tubuh yang Tuhan Yesus berikan, baik mata, baik mulut, tangan kita, untuk memperhatikan, untuk care, untuk peduli orang-orang yang kita temui sehari-hari. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perjalanan kita, pekerjaan kita, kegiatan kita tidak terkesan rutinitas, tetapi ada satu kekuatan yang menggerakkan kita bahwa saya melakukan rutinitas ini, tetapi ada makna yang Tuhan Yesus sudah titipkan untuk Bapak Ibu Saudara, bahwa kemanapun saya hari ini, saya akan gunakan setiap organ tubuh saya untuk memperhatikan sesama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sadar atau tidak, ada banyak orang sebenarnya yang terus membutuhkan perhatian, pengertian, butuh didengarkan oleh orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan saya sering mengalami dan melihat hal ini. Sebelum masa pandemi ini, karena selama pandemi otomatis lebih banyak di rumah dan hampir jarang untuk menemui orang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mungkin saya juga sering menceritakan ini kepada pemuda dan juga kepada jemaat semua,
Dan semoga ini menjadi kesaksian kalau terus saya menceritakannya, ini menjadi kesaksian yang terus kita ingat. Satu kebiasaan Bapak Ibu Saudara, kalau saya melakukan perjalanan saya selama pandemi itu cukup lumayan panjang, meskipun belum terlalu panjang gitu ya, antara Bekasi, Jakarta, kemudian ke Cipanas, kadang dari Cipanas ke Bandung, kemudian ke Bekasi dan Jakarta lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan sejak disadarkan bahwa saya adalah murid Kristus, maka saya selalu gunakan kesempatan itu untuk bisa menjangkau orang lain. Baik di bis, di travel, dimanapun, saya usahakan sebisa mungkin untuk berusaha mendengarkan orang yang ada di kiri ataupun kanan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebab kita tidak tahu kapan saatnya bahwa hal itu yang kita lakukan itu bisa berkesan dan sangat memberkati banyak orang. Sama seperti yang saya pernah ceritakan, seorang ibu Sunda yang pergi ke Sukabumi, kami ketemu di bis dari Cawang sampai ke Ciawi. Ketika di bis itu pertama-tama kelihatan memang ibu itu sangat tertutup, tetapi saya memulai dengan pembicaraan menawarkan roti yang saya punya. Dan akhirnya kami saling berbagi. Dia membagikan saya bakwan, saya membagikannya roti. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya tidak perlu menjelaskan lagi apa pembicaraan kami. Tapi ketika saya memulai pembicaraan dan akhirnya secara nggak langsung dia menceritakan akar pahit dalam hidupnya yang diterimanya melalui hubungan keluarga suami istri. Dan puji Tuhan, saya gunakan kesempatan itu untuk menguatkan dia dan apa yang bisa dilakukan sebagai perempuan untuk keadaan yang seperti itu. Dan sekalipun tidak terlalu sumringah, tapi saya bersyukur ketika dia pergi, waktu datang pertama dulu di sampingnya dengan muka yang terus melihat ke bawah, tetapi kami berpisah di situ dengan senyum dan saya katakan, sampai ketemu kembali ya Teh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan hal-hal kecil lain. Kalau kadang-kadang saya bertemu di jembatan Uki itu, kalau saya nyebrang, kadang-kadang ada yang kalau tidak ada petugas keamanan untuk membersihkan area itu, ada banyak anak-anak kecil yang jualan di situ. Bapak Ibu Saudara, saya tidak punya uang banyak, tapi yang saya lakukan adalah apa yang bisa saya punya, saya bagikan. Saya suka kerajinan tangan. Jadi kalau saya bawa itu, kalau masih ada, saya sengaja bawa. Jadi kalau ada anak-anak yang sengaja menggunakan waktunya untuk meminta-minta, maka saya tidak memberikan uang, tetapi saya memberikan kerajinan tangan itu dan saya katakan, kamu jual ini, biasanya harganya sekian dan ini untuk kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan bukan hanya itu, kalau sempat saya tanyakan, kamu sekolah, kamu tinggal di mana, dan lain sebagainya. Tetapi tentu untuk menjamah ini tidak hanya cukup. Kalau kita punya waktu yang dengan sengaja kita datang orang yang sama, kita datangi orang yang sama, maka itu akan terus berkelanjutan. Kita memberikan perhatian. Satu contoh kecil kita juga bisa lakukan itu dalam pekerjaan kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak harus melakukan perjalanan keliling setiap hari, tetapi dalam pekerjaan kita juga bisa lakukan. Saya ambil satu contoh, ada pengalaman seorang teman, Bapak Ibu Saudara, seorang sahabat buat saya, kemudian senang bercerita tentang pengalaman hidup. Lalu saya tertarik dengan sebuah ceritanya pada saat itu menceritakan pengalaman di pekerjaan. Lalu kemudian dia katakan bahwa kalau saya di pekerjaan, kalau saya sedang memantau, sedang mengawasi, saya sengaja untuk para pekerja itu menyuruh para pekerja itu untuk berhenti sebentar. Padahal itu lagi bekerja. Kemudian saya sengaja untuk mengajak dia berhenti sebentar, saya ajak bicara, rileks, saya guyon, bercanda. Lalu kemudian dia bisa tertawa dan akhirnya yang tadinya tegang untuk bekerja karena saya awasi akhirnya menjadi rileks dan hasilnya ia bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini satu contoh pekerjaan menjangkau itu bisa menjangkau semua orang. Pada awalnya ada kekakuan, tetapi ketika kita bersedia memberikan diri kita, perhatian kita, kepedulian kita kepada orang lain, maka itu memberikan makna yang sangat berarti buat mereka yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita lakukan tugas yang pertama ini. Pergi melakukan tugas rutinitas setiap hari, tetapi bukan lagi sebagai rutinitas, tetapi kita melakukan
lakukan tugas sebagai murid untuk menjangkau, untuk memperdulikan, memperhatikan, mendengarkan mereka yang kita temui. Yang kedua tugas kita bagaimana melakukan tugas untuk menjadikan murid. Yang kedua adalah Yesus katakan, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baptislah adalah ungkapan bagi orang yang telah lahir baru. Tandanya mereka dibaptis. Tentu untuk membaptis orang tidak bisa dilakukan oleh semua orang Kristen. Tetapi makna dari tugas membaptis itu tugas setiap orang percaya, tugas setiap murid. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Baptisan itu adalah sama artinya kita membangun orang-orang percaya supaya mereka bertumbuh, berakar, bahkan sampai berbuah di dalam Kristus. Ini sangat perlu. Tidak hanya cukup menjangkau orang atau bersaksi kepada orang lain lalu kemudian dia percaya dan kita cukup senang, tidak cukup di situ. Tetapi Yesus katakan bahwa tugas sebagai murid Bapak Ibu Saudara, kita harus terus melanjutkan untuk membangun dia supaya mengenal identitasnya sebagai murid Tuhan Yesus dan apa yang harus terus dilakukannya sebagai murid Kristus. Maka untuk tahu apa yang dilakukan sebagai murid Kristus, tugas kita sebagai murid, tugas kita sebagai orang percaya yang sudah dimandatkan oleh Tuhan, kita harus membangun mereka. Bagaimana membangun ini Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan di dalam Kolose 2 ayat 7, Paulus menekankan kepada jemaat di Kolose bahwa yang sangat diharapkan Tuhan bagi jemaat adalah mereka berakar, dibangun di atas dia, dan bertambah teguh di dalam iman. Ini sangat penting kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tugas yang kedua ini, bagaimana kita bisa praktekkan di dalam gereja, di dalam jemaat, dan dimanapun persekutuan kita berada. Jemaat Tuhan, inilah yang harusnya menjadi gaya hidup, menjadi ciri khas persekutuan gereja kita. Kalau gereja kita mau sehat, maka sarana-sarana yang ada di dalam gereja, komunitas yang ada di dalam gereja, itu harus digunakan untuk membantu jemaat bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Maka gereja itu bukan hanya seremonial belaka, bukan hanya ibadah minggu saja, tetapi kita harus mempunyai wadah, komunitas-komunitas kecil, persekutuan-persekutuan kecil, atau kita sebut dengan kelompok kecil. Kalau gereja Metodis menyebutnya sebagai kelas meeting, apapun sebutannya Bapak Ibu Saudara. Dan kita bersyukur gereja kita sudah mulai melihat itu. Ada grup disciple, ada grup hangout, apapun sebutannya, ada persekutuan doa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang firman Tuhan ingatkan di sini bukan hanya sekedar ada, tetapi kita harus gunakan itu untuk dimaksimalkan bagaimana membangun saudara seiman kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, untuk membantu kita memahami arti membangun saudara seiman di dalam Tuhan, istilah yang sering kali kita dengarkan yang digunakan oleh GHC, Growing a Healthy Church, yaitu ada 6 panggilan dasar yang harus dilakukan oleh murid Kristus untuk membangun imannya di dalam Kristus, yang disingkat dengan Holy Spirit Power. Holy Spirit Power, yang pertama adalah Holy Spirit, bahwa sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya, kita harus membangun iman dengan kebergantungan penuh kepada kuasa Roh Kudus, Holy Spirit Power. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, power, pray. Kita harus membangun iman kita di dalam Tuhan dengan kebergantungan dalam doa yang terus-menerus kepada Tuhan. Bahkan kita harus bisa merasakan bagaimana suasana Taman Getsemani itu, yang ketika Yesus ditangkap, diserahkan melalui jalan salib, dia benar-benar mengalami doa yang benar-benar keperluan. Dia merasakan bahwa doa itu adalah satu keperluannya, sehingga mendorong dia untuk harus berdoa dan harus berdoa. Dan harusnya itu juga yang harus kita miliki. Ada satu dorongan bahwa saya memang harus berdoa, karena saya butuh. Doa adalah kekuatan. Doa kekuatan kita untuk terus bisa mengandalkan kuasa Tuhan dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan. Ada banyak hal yang tidak mampu kita pahami dan mengerti, tetapi doa bisa merupakan kekuatan kita untuk menghadapinya dalam kekuatan Tuhan. Holy Spirit Power, jadi P adalah pray. Power, O
O-nya adalah obedience of God. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang kedua adalah untuk membangun kita bertumbuh di dalam iman dan berakar dalam iman kepada Kristus. Yang kedua, tugas kita yang ketiga adalah obedience, taat. Kita harus taat untuk terus melakukan dan membiasakan apa yang Tuhan Yesus sudah biasakan kepada murid-muridnya menjadi kebiasaan kita. Terus bergantung kepada kuasa Roh Kudus, terus berdoa dan harus dilakukan dengan penuh ketaatan. Itulah yang Yesus juga contohkan kepada murid-muridnya. Dengan penuh ketaatan, ketika dalam percakapan menghadapi Farisi, menghadapi pemuka-pemuka agama, selalu Yesus menekankan bahwa yang utama aku lakukan adalah melakukan kehendak Bapakku. Itu menekankan sebuah ketaatan. Berikutnya yang keempat adalah way, power. Way adalah word of God, firman Tuhan. Jadi bagaimana kita membangun saudara seiman, yaitu dengan bergantung penuh, dengan mengutamakan fondasi yang kuat dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Hendaknya menjadi makanan yang spesial setiap hari. Jangan kita lewatkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, grup disciple itu sudah komitmen untuk baca firman Tuhan setiap hari. Mungkin ada yang 3 pasal, puji Tuhan kalau sampai 3 pasal ya. Ada juga yang 1 pasal, ada juga 1 perikop, atau ada yang 1 ayat sekaligus hafal. Berapapun nggak masalah, yang penting komitmen kita di hadapan Tuhan untuk terus membangun diri kita dengan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Itulah yang Yesus tekankan kepada murid-murid, selalu mengatakan makananku adalah firman Tuhan. Melakukan dan mengutamakan pekerjaan kerajaan Allah, itu adalah satu penekanan kepada otoritas firman Tuhan yang Yesus contohkan kepada murid-muridnya. Selain firman Tuhan, yang kelima adalah power, exalting of God, memuliakan Allah. Selalu memuliakan Allah dalam hidupnya. Memuliakan Allah bukan hanya sekedar penyembahan melalui pujian, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari harus kita jadikan sebagai pancaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka di situ kita perlu hati-hati ketika membawa diri kita kemanapun. Apakah saya menjadi cerminan kemuliaan bagi nama Tuhan, atau jangan-jangan masih banyak orang Kristen yang justru mempermalukan nama Tuhan dimanapun. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara orang berkata orang Kristen kok seperti itu ya. Ini memalukan nama Tuhan. Tetapi kita sebagai orang percaya harus ingat ini baik-baik, bahwa tugas saya untuk membangun adalah maka saya harus menjadikan diri saya untuk memuliakan Tuhan sehari-hari. Yang keenam Bapak Ibu Saudara, untuk membangun diri sebagai orang percaya, bertumbuh dalam iman kepada Kristus sebagai murid. Yang terakhir adalah power and relationship intentional. Artinya apa? Relasi yang intens, relasi yang penuh kasih, ada ikatan yang kuat dengan saudara seiman. Dan kalau ini dipunyai dalam gereja, maka itu menjadi kekuatan dan ciri khas kita yang paling kuat. Itulah yang menjadi ciri khas juga gereja mula-mula. Mereka sangat dekat. Bahkan kepunyaan satu orang bisa menjadi kepunyaan yang lain. Roti yang dimiliki oleh satu rumah ketika dibawa dalam persekutuan, sehingga mereka bisa berbagi bersama, sehingga tidak ada yang merasa terlalu kenyang dan juga tidak ada yang kelaparan. Karena apa? Ada hubungan yang intens, ada kepekaan akan kebutuhan orang lain. Dan saya melihat suasana itu sudah ada di gereja kita di Genesaret, sudah ada di sini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi yang kita perlu tambahkan adalah kita terus kuatkan itu. Kita terus kuatkan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sepintas saya teringat almarhum Laus Andri yang sudah meninggalkan kita beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya melihat ini salah satu juga, dan teman-teman pemuda yang lain, juga jemaat yang lain juga menjadi ciri khas ini. Apa yang saya lihat dalam diri almarhum itu adalah selalu memperlihatkan dirinya care gitu ya. Sekalipun kalau ngomong tuh ceplos cepet gitu, tapi dia peka terhadap keadaan kalau ada situasi gitu, langsung cepat respon. Saya sering juga mengalami itu, saya sering melihat itu dalam diri almarhum. Dan mungkin kita semua juga melihatnya ya, di tengah-tengah kesibukannya untuk pekerjaan, tetapi tetap memberikan waktu dan kesempatan untuk
bersama-sama dengan kita dalam grup disciple. Ada satu keinginan untuk terus bersatu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan kalau ini menjadi ciri khas jemaat semua, saya percaya juga suatu saat nanti gereja kita di Widuri ini akan menjadi gereja percontohan untuk gereja yang sehat, yang siap untuk menjadi gereja yang murid. Itu tugas yang kedua. Dan kalau kita melakukannya dengan contoh membangun ini, maka Tuhan akan terus menambahkan kekuatan bagi kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir ini ya. Yang terakhir, Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, ini paling penting juga. Dia katakan, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya Bapak Ibu Saudara, cara yang ketiga adalah kita mengajarkan orang lain dan kita juga melakukannya dengan ketaatan. Karena untuk melakukan segala sesuatu yang diajarkan Yesus kepada murid-murid diperlukan kesungguhan Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah panggilan yang paling krusial kepada murid-murid, yaitu ketaatan. Ketaatan itu adalah melakukan semua tugas, melakukan kebiasaan sebagai murid secara terus-menerus. Mungkin di awal-awal kita semangat untuk berdoa, yang tadi tugas kedua untuk membangun. Kita rajin baca firman Tuhan, kita rajin beribadah, kita rajin memuliakan Tuhan, kita rajin dalam persekutuan. Tetapi kadang-kadang itu hanya di awal-awal. Kemudian tahun kedua udah mulai melempem, tahun ketiga udah mulai bukan melempem lagi, udah mundur. Dan tahun keempat walang-walang, nggak tahu, mungkin udah nggak ada sama sekali. Jangan itu. Maka kelompok disciple yang sudah ada di sini harus menjadi contoh bahwa ke depan akan terus berkumpul. Kenapa kita harus terus berkumpul? Karena kita harus terus menjangkau dan memperlengkapi orang lain. Dan kita harus melakukannya dengan penuh ketaatan, Bapak Ibu Saudara. Ini sangat penting. Dan karena itu Yesus sendiri melatih para murid-muridnya untuk melakukannya. Bagaimana cara Yesus? Ia harus hidup bersama dengan murid-murid selama kurang lebih 3,5 tahun atau 3,4 tahun. Karena setengah bulan berikutnya adalah Yesus mempersiapkan murid-muridnya bagaimana mereka siap ketika Yesus pergi meninggalkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana Yesus melatih murid-murid ini, yaitu hidup bersama, makan bersama, pergi bersama. Yesus mencontohkan bagaimana berdoa, tidak lagi dengan kata-kata, tapi Yesus menunjukkan setiap pagi benar Yesus berdoa. Dan akhirnya ketika murid-murid melihat itu terus-menerus, mereka minta Yesus untuk mengajarkan bagaimana berdoa. Lalu kemudian Yesus selalu mengatakan secara berulang-ulang, mengingatkan secara berulang-ulang. Supaya apa? Terekam di dalam pemikiran murid-murid dan menjadi habit, menjadi kebiasaan, sehingga itu mendorong mereka untuk nanti terus melanjutkannya. Dan Yesus melatih mereka diutus ke kota berdua, supaya apa? Mereka melakukan yang sama seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Dan untuk bisa melakukan ini, yang diperlukan kepada para murid adalah ketaatan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena tantangan untuk melakukan tugas sebagai murid itu berat, gak gampang. Tidak bikin happy terus-menerus, bisa ada penolakan, bisa ada kekecewaan. Oleh sebab itu diperlukan ketaatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu selanjutnya ketika melakukan 3 hal ini untuk menjadikan bangsa sebagai murid Kristus dengan 3 cara. Lalu kemudian di ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Yesus menegaskan bahwa ketika melakukan tugas panggilan sebagai murid, kita tidak berjalan sendiri. Sebab Yesus berkata, ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Ada jaminan penyertaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika tugas kita sebagai murid sudah dilakukan, kita pergi menjangkau orang setiap hari. Kita membangun iman saudara seiman kita. Dan kita melakukan itu secara terus-menerus. Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir apakah ini berjalan lancar atau tidak, apakah ini berhasil atau tidak. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah setia untuk melakukannya. Sebab yang menjamin itu berhasil, berjalan lancar atau tidak, itu adalah jaminan Tuhan Yesus. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman.
Kalau kita pergi, kalau kita membangun, kita melakukannya dengan kesetiaan dan terapan, maka pasti Tuhan Yesus akan menyertai kita. Tapi kalau kita hanya tidur aja, kita malas dan kita tidak mau menggunakan semua kapasitas yang Tuhan berikan bagi kita, maka kita juga tidak merasakan penyertaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa tugas ini memang berat, tetapi ada jaminan Tuhan yang memberikan kepastian bagi kita. Pertanyaan bagi kita semua, bagaimana dengan jemaat di tempat ini? Bagaimana dengan saudara dan saya? Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah saya melakukan tugas saya sebagai murid Kristus dengan setia, dengan sungguh-sungguh? Maka hari ini firman Tuhan mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya, mari kita melakukan tugas panggilan kita sebagai murid untuk menjadikan orang lain sebagai murid Kristus. Melalui apa? Kepedulian kita ketika kita pergi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketekunan kita untuk membangun iman saudara seiman, dan ketaatan kita untuk melakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Dan ketahuilah, percayalah, Tuhan Yesus pasti akan memberkati dan menyertai kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Berkatilah kami yang sudah mendengar dan sudah menyampaikannya. Bantu kami untuk semakin memahami dalam perjalanan hidup kami, dan juga akan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, mulai saat ini dan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian doksologi. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kasih sayang-Mu selalu ada pada kami. Ketika kami jauh dari-Mu, dan ketika kami hidup menurut keinginan kami sendiri, maka Engkau hadir bersama dengan kami, dengan kasih-Mu yang dalam dan besar. Karena itu ya Tuhan, kuduskan kami, dan berkatilah bangsa dan negara kami ini. Di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini, di tengah-tengah banyaknya tuntutan dari rakyat, biarlah hikmat surgawi Allah memenuhi pemimpin negara kami Indonesia. Berkati juga jemaat supaya senantiasa dan terus-menerus tetap bergantung dan mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Dan biarlah kasih sayang Bapa akan selalu kami alami. Jemaat, pulanglah dalam damai dan sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat, silakan duduk dan mari kita mengambil waktu teduh kita secara pribadi. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini, Minggu tanggal 8 November tahun 2020, warta kita adalah yang pertama bahwa kita diingatkan kembali bahwa minggu depan pada tanggal 15 November
kita masih tetap ada ibadah online seperti ini. Karena itu kami selalu dan terus mengajak Bapak Ibu untuk bisa mengikuti ibadah online kita seperti ini. Kami melalui channel YouTube kita yang selalu kita sediakan buat kita semua. Dan minggu depan tanggal 15 November itu temanya adalah ketaatan murid di saat ketidaktaatan, yang akan dibawakan oleh Boksu Joshua Kusuma. Kemudian yang kedua, bahwa pada persekutuan doa malam kita tanggal 12 November, temanya adalah doa yang membandingkan. Dan persekutuan doa ini, firman Tuhannya akan dibawa dalam bentuk podcast, contoh bersama dengan Riko. Dan Bapak Ibu, temanya adalah doa yang membandingkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya pokok doa, bisa mengirimnya dan memberikan kepada Saudara Lia. Nanti kami akan doakan bersama-sama pokok doa Bapak Ibu. Yang berikutnya, persembahan syukur Bapak Ibu bisa diberikan melalui nomor rekening yang ada ini. Dan juga persembahan pembangunan Bapak Ibu bisa juga diberikan melalui nomor rekening yang ada ini. Nanti nomor rekening, kedua nomor rekening akan kami tayangkan setelah warta ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya mau ingatkan kita bahwa pada tanggal 14 November tahun 2020, saudara kita Kelvin dan Dewi akan melaksanakan pemberkatan pernikahan di Gereja Gemi Immanuel Jakarta secara live. Karena itu undangan dan linknya nanti akan diberikan oleh langsung oleh kedua sahabat kita, calon mempelai kita, yaitu Kelvin dan Dewi. Nah, karena itu mari kita doakan semuanya supaya persiapan dan pelaksanaan pernikahan mereka berlangsung dengan baik. Amin. Demikianlah warta kita saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Happy Sunday today. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Amin.